Ini mungkin permintaan tangan yang paling tak terduga sepanjang sejarah. Seorang pria tanpa harta rampasan perang, namun membawa harta bawaan mewah. Mengganti balas dendam keluarga wanita pada bisnisnya. Dia menghadapi lawan yang dominan dan ejekan. Justru memberikan hadiah bernilai tinggi. Dan tampaknya pemilik sebenarnya dari hadiah-hadiah ini adalah orang lain. Di tengah konfrontasi yang sengit ini, pria itu sangat percaya diri. Tidak sedikit pun takut dengan ancaman lawan. Dengan kedatangan tokoh besar dari grup Junlin, perkembangan situasi ini membuat semua orang yang hadir terkejut. Mengungkapkan kekuatan dan jaringan hubungan yang sebenarnya tersembunyi di baliknya. Anggap saja aku punya mata. Apakah kamu menyesal? Akan menyesal? Putra keluarga kaya yang ditemui Chuyun. Siapa yang tidak lebih tinggi darimu? Lebih baik darimu. Lihat, kamu tidak punya identitas. Tidak punya kekayaan. Tidak punya status. Chuyun berhak menderita bersamamu. Aku akan membungkuk kepadamu sekali lagi. Kesalahan yang dibuat oleh langit, naga berkumpul untuk menciptakan kekacauan. Cukup, anggap saja ini adalah kesalahan saya sendiri. Saya bersumpah seumur hidup saya tidak ingin menikah denganmu. Masih menunggu apa? Usir saya keluar. Dia adalah Su Zion. Mementingkan diri sendiri. Mendambakan kemewahan. Hatiku sepi, ini adalah sebuah keluarga. Hargailah. Kau tidak menghargai aku. Menghargai, jika kau tidak menikah, maka aku akan menikah. Suya. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Kau bukan. Baiklah, Sui, aku bilang, bagaimana kamu bisa meminjam uang, tapi tidak bisa membeli beberapa ratus botol Moutai. Ternyata kamu sudah punya simpanan di luar. Siapa Sui itu? Di balik penampilannya yang glamor. Belum tentu dia tahu bagaimana menggoda pria. Bahkan Suyu yang seorang buruh pun bisa tertarik. Kamu benar-benar. Saya sedang kesal ingin memukul bibi kamu. Bibi. Memukul putri saya. Kau perempuan jalang. Saya akan memukulmu sampai mati, ibu. Apa yang kau pikirkan? Ngomong terus. Tuan. Bapak Feng, kenapa Anda di sini? Tuan, dia siapa? Dia adalah klien besar yang diundang oleh Presiden hari ini. Saya akan melanjutkan kalimat berikutnya. Wang Shuya. Saya tidak punya mahar 2 juta. Saya punya. Saya tawarkan 8 juta pujian. Jadi berkat kamu. Grup Peng saya, baru saja menanyakan padamu, jadi dia tidak menghargaimu. Menghargai. Dan seorang pekerja bangunan yang hanya bisa memberi apa padamu, Xiu Yu. Apa yang dia katakan itu semua benar. Kalau kamu benar-benar sehandal itu, apakah keluarga Li kami tidak akan sukses besar? Meskipun kamu seorang pekerja migran kecil, tidak mungkin meskipun memiliki kemampuan luar biasa membuat istri sulung marah sampai mati. Seorang master pedang. Seorang yang buta dari aliran Su. Cukup untuk memberimu makam di kuil Dewa Maut di 11-an. Aku bukan orang penting apapun. Namun, memukulmu sekali masih bisa kubuat. Apakah kamu pikir tidak menjadi presiden grup Feng akan membuatmu jadi sombong? Saat ini, siapa yang tidak tahu bahwa militer dan rakyat adalah masa depan dunia? Sekarang bahkan pedang pun lebih. Dari kelayakanmu, sampai kapan bisa bertahan? Tenang saja, selama aku ada. Aku jamin grup Feng akan selalu berdiri di puncak Yunzhou. Jadi selain bersembunyi di balik wanita dan hidup dari mereka, apa yang bisa kau lakukan? Aku rasa kau benar-benar adalah. Takutnya, kau akan lebih menderita. Cinta. Di sini disajikan hadiah uang tunai 10 juta, 2 pasang vas bunga dinasti Song dari Rongyao, 1 patung giok hijau milik raja, 1 cincin perhiasan laut koleksi kerajaan. Permisi, siapa yang merupakan selir tuan? Permisi, siapa yang? Nona Li Chuyun, hadiah Anda sudah datang. Aduh, saya sudah bilang. Sui hari ini datang. Masa mungkin datang tangan kosong? Dia pasti akan mempersiapkan hadiah untuk keluarga Chuyun. Hadiah itu saya yang beri. Sayang sekali, tapi keluarga Li tidak mendapatkan manfaat. Aduh, menantu saya yang baik. Lihat apa yang kamu katakan. Keluarga Li kami tidak pernah menghitung-hitung hal kecil. Selama kamu minta maaf dengan tulus, aku akan memaafkanmu kapan saja. Haha, ayolah.
Suye, kenapa kamu tidak mengeluarkannya lebih awal? Chuyun, kenapa kamu bicara seperti itu? Kapan harus diambil? Bukan hanya mengandalkan uang hadiah saja. Kalian berdua sudah sepakat soal pernikahan. Kalau orang bodoh ini benar-benar bisa, bagaimana mungkin membiarkan padang rumput bersamanya selama 3 tahun? Musik manis. Saya lihat, hadiah-hadiah ini adalah kesalahan besar dari si empat di Zuopai. Kalau nanti si empat menemukan kamu di wilayahnya, kamu akan celaka. 10 nyawa pun tidak cukup untuk dia mati. Bahkan jika Xiao Xi datang sekali. Kau terlihat takut. Tetaplah mengenali kenyataan. Xiao Xi sebenarnya adalah manajer kelompok militer dan sipil. Di seluruh Yunzhong sangat terkenal dan angkuh. Wanita dengan sifat yang menyinggung akan mendapatkan hukuman yang lebih berat. Taktik dewa. Lihat, dia juga tahu membuatku tersinggung. Suyu, kamu sudah cukup. Jangan bicara lagi. Aku hanya tahu bahwa hadiah-hadiah ini mungkin diberikan orang lain padaku. Tapi pasti bukan dari kamu, yang lain. Bodoh, bodoh. Hati ini tunduk pada langit. Tempat mati. Orang-orang, keluar cepat. Kakak, saya ingin lihat siapa yang berani membuat keributan. Berani mati di Hotel Sihu. Arahkan kepala Anda. Arahkan kepala Anda. Arahkan kepala Anda. Si pemalas ini. Bisa-bisanya bilang apa saja tentang hadiah ini. Wanita di samping. Menjadi tanah ini yang hitam dan berdebu. Bos, si empat yang angkuh merebut. Kalau begitu, aku ingin melihat. Si empat. Si empat, sekarang aku. Benda bodoh. Aku akan membuatmu hancur. Kamu adalah tokoh penting di komunitas. Diberikan kepada rekan. Nona, kebijakan negara membutuhkan cincin. Kamu tidak ada artinya. Panduan langsung. Ini diberikan untukku. Aku dari grup Zhao. Namun grup militer dan sipil masih tidak membiarkan kami menginjakkan kaki di pantai Huangji. Kenapa? Tidak ada orang yang bisa mengurus ini. Apa yang sedang dilakukan Mao Fen? Ayo, bawa ke sini. Malam ini, camp militer pasti harus didapatkan. Apa? Xie Xiao, bukankah itu untuk saya? Apa karena saya telah menyinggung Sui Xie, jadi hadiah itu diambil kembali? Tidak menyangka Anda begitu hebat. Mari kita lihat dengan jelas terlebih dahulu. Nona Lu, ini adalah perintah dari orang penting di grup Juyun yang saya harus sampaikan kepada Anda. Nanti saya akan mengirimkan semuanya ke rumah Anda. Jika Anda tidak ada urusan lain, saya permisi dulu. Kenapa? Saya ingin tahu mengapa ini diberikan kepada saya. Anda pasti memiliki kelebihan yang luar biasa di mata orang penting itu. Saya rasa Nona Feng juga memiliki keistimewaan yang tidak biasa. Ternyata tokoh besar dari Jin Cheng yang ada di balik ini. Aku sudah berkata, sampah seperti Suyu tidak mungkin bisa membawa begitu banyak hadiah berharga. Hanya segepok kertas usang. Kalau hilang, ya hilang. Yang penting kamu terlibat. Keluarga Xie dan Zhao. Kenapa aku? Sudah larut malam. Kami akan pergi dulu. Malam ini kita masih harus menghadiri pertemuan militer dan sipil. Kalian berdua lebih menarik. Kalau begitu, terima kasih banyak ya. Tidak perlu menghitung terima kasihku. Di pertemuan Junlin, hal kecil antara para raja tidak perlu dibicarakan. Tidak salah lagi, memang Xie Shen. Saling mengira bahwa dengan berbicara saja bisa sembarangan. Kembali saja kamu ke pekerjaanmu sebagai buruh tani. Apakah kita harus pergi? Tentu saja, jika tidak pergi, besok langsung kerja. Ayo, berangkat. Kamu serius? Baik, semua dokumen sudah diambil. Akhirnya menyelesaikan satu urusan. Master,
Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Feng Shuya. Usia saya 24 tahun. Doktor dengan 2 gelar dari Universitas Oxford. Saat ini saya adalah CEO Grup Feng. Pendapatan tahunan saya, 1 miliar, mobilnya banyak. Kamu juga melihatnya. Halo, saya Suyi, 28 tahun. Lulusan universitas. Bekerja di lapangan. Pendapatan tahunan 28.000. Tidak punya mobil. Kak. Kartu ini ada 2 juta. Nanti setiap bulan aku akan memberikanmu 10.000 lagi. Kamu sangat memiliki kredibilitas bisnis, ikuti aku. Kamu tentukan. Aku tidak mau pergi. Aku akan pergi saja. Jangan berpura-pura, ambil saja. Malam ini ikut aku ke biro pengawas. Baik. Inilah perasaan makan dari orang lain. Shuyu, kamu juga datang untuk berbelanja ya? Siapa nih tuan muda dari keluarga mana? Kenapa pakaiannya compang-camping gitu? Perkenalkan. Suamiku. Saya. Sang Lei, ya. Shuya, kamu bilang menikah ya menikah. Kamu juga tidak memberitahu kami. Supaya kami bisa membantu mengawasi, ya. Iya, Shuya. Menikah itu hal yang besar. Kamu sembarangan mencari orang dan langsung menikah. Kamu tahu berapa banyak uang yang dihasilkan Shuyan dalam sebulan? 20.000. Apa 20.000? Ini 20 juta. Persis 20 juta. Bagaimana denganmu? Di level mana kamu? Kalau tidak melihat pun, setidaknya harus segitu. Kan? 20 juta, 20 juta, aku juga. Shuya, kamu benar-benar menarik seseorang dari lokasi konstruksi keluargamu dan langsung menikahinya. Bagaimanapun juga, dia harus menghasilkan 200 juta sebulan, kan? 200 juta? Aku juga punya, ya. Kamu tahu itu artinya apa? Henti, henti, henti. Kamu pikir kamu orang penting di grup Junlin? Kamu yang mau menghasilkan 200 juta sebulan? Benar, aku memang dari Junlin. Shuya, ini dia orang jujur yang kamu cari. Siapa sih presiden grup Junlin itu? Kamu itu apa sih? Berani-beraninya menyamar. Menurutku, Shuya Yi itu penipu. Jangan sampai kamu ditipu olehnya. Dia hanya pergi. Ini hal kecil, tidak perlu terlalu dipikirkan. Suli itu orangnya sebenarnya baik. Dan dia juga punya kelebihan sendiri. Lihat, Shuya masih membela kamu. Semoga kamu bisa lebih tulus. Kenapa sih kamu punya rasa gengsi yang begitu kuat? Saya sangat tulus. Apa? Hanya masalah kecil seperti ini. Harus saya perintahkan secara langsung? Sudahlah, biarkan pengawal John langsung lewat. Sekarang dia bahkan mengeluarkan pengawal John. Shuya, aku benar-benar tidak ada maksud lain. Tapi pacarmu ini sepertinya ada masalah di otaknya. Shuya, menurutku dia hanya penipu. Aku sudah ditipunya. Iya, cepat pergi. Pengawal John. Jinlin Iron Guard adalah organisasi darurat yang bergantung pada Jinlin Group. Bagaimana mereka bisa datang ke sini? Tuan, di tengah mengalami luka, Qin dinasti adalah Shuya, apakah dia benar-benar? Bagaimana mungkin? Dia hanyalah orang biasa. Satu orang merasakannya, berdiri di belakang energi grup. Apakah dia telah menyinggung seseorang yang berpengaruh? Pasti. Cerita malam militer segera dimulai. Semua kelompok diplomasi dari keluarga kerajaan berkumpul di sini. Situasinya sangat kacau. Kami diperintahkan untuk waspada dan mengambil keputusan. Tahu bahwa saya baru saja keluar dari gunung. Tidak perlu terlalu tinggi. Contoh yang tidak perlu diangkat. Juga mempercepat pelaksanaan rencana agung. Baiklah, Tuan. Para pahlawan, bawa ini. 8 kata ini kembali. Jika keluarga Zhao berhasil mendapatkan perwakilan dari pihak luar. Perwakilan. Jika Feng Shui bisa diperhatikan oleh Tuan. Lalu kita masih peduli apa? Perwakilan luar.
Permisi, Tuan. Di mana Kosmida? Permisi, Tuan. Di mana tepatnya lantai yang disubmit? Apakah ada Alice? Ya, ya, tentu saja. Bagaimana saya bisa mendapatkan peluncuran VIP di submit? Anda bisa pergi ke lantai 3 di Unitation nanti. Terima kasih. Banyak. Orang-orang Tiongkok semua orang baik. Periksa dia. Kecil Lola. Berani sekali kamu. Ini tempat yang bisa kamu datangi? Apakah kamu tahu acara apa yang diadakan di sini hari ini? Kelompok rakyat tahu kamu ikut serta. Kepala Feng telah mengusirmu dari dunia tekstil. Kamu masih berani datang ke sini? Apa aku tidak boleh merasa tidak senang? Aku diundang ke sini. Aku khawatir kalian tidak akan cukup. Bagaimana grup hutan bisa mengundang orang sepertimu? Kehormatan datang dari kepala. Langit memiliki kepala dan wajah. Siapa yang bisa mempermainkan ini? Hebat, haha. Jadi, Tuan Hou, kamu yang mengundangnya. Feng Shuyan, apakah kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Aku menyuruhmu melakukan segala cara untuk merebut hati orang besar. Kamu malah bergaul dengan orang seperti ini. Jika tidak ada Sui, proyek mekanis yang sedang saya kerjakan pasti akan mengalami masalah serius di saat-saat kritis. Dan aroma juga tidak akan siap sebelum pertemuan puncak dimulai. New York, dari suatu sudut pandang, kalianlah para dewa. Menyelamatkan situasi, hanya efek sementara saja. Sungguh konyol. Sementara itu, saudara perempuan keluarga Xie sudah mengirimkan ke keluarga Sao. Kau masih di sini. Mengurusi hal-hal yang tidak jelas. Aku tidak bisa dibandingkan. Ayo semua lihat. Suami barunya ini. Ternyata bekerja sebagai pengangkut batu bata di lokasi konstruksi. Haha, sedang membangunnya. Wang, kamu memang tidak pilih-pilih makanannya. Saya kagum. Ini bukan kita, orang terkenal dari kawasan bisnis pesisir, yang Master Xie Xiang, kan? Xie dan Zhao bergabung kuat. Lebih dekat ke Golden Coast. Apa yang disebut terbang tinggi. Hari ini sudah ditutup untuk pertemuan. Kepala Xie dekat dengan keluarga Zhao. Dengan cepat akur dengan suami yang baik. Kepala Xie bisa dibilang adalah teladan kita. Tidak hanya sukses dalam karir. Pasangan di sisinya juga sangat cantik. Iya, itu hanya bercanda. Bercanda, ya. Sekelompok orang yang selalu mengikuti arus. Melihat keluarga Feng kami sedikit ketakutan. Bahkan tidak memberi salam. Semua salahmu yang membuat grup Feng kami terjerat dalam keadaan seperti ini. Sekarang saja. Bahkan orang-orang kecil yang tidak memiliki koneksi bisnis pun bisa menyebut nama kami. Iya, ini adalah hal yang harus kamu urus. Aku ingin menyalahkan Suya. Aku sudah memperingatkanmu sejak lama. Kalian yang menuai akibatnya. Hei, Feng Jiazhu. Saham grup Feng setelah kenaikan pagi ini tidak bisa kembali. Benar-benar jatuh. Sebelumnya, proyek Junlin Tiangxia dipercepat. Keuntungan dari proyek infrastruktur Feng diperkirakan akan menarik perhatian. Jangan khawatir, grup Feng pasti sedang mengendalikan dali malam ini. Aku menjamin kamu akan bisa mempertahankan mobil kerajaan. Mobil sport? Apa kamu bisa menjaga dengan tanganmu yang bodoh ini? Tetapi tanganmu yang bisa mengangkat bata itu. Bukan untuk menaiki kandang besi. Hahaha. Kamu bilang saham naik, maka sahamnya naik. Apakah kamu pikir kamu Warren Buffett? Setiap hari mulutmu berbicara omong kosong. Aku lihat kamu. Bahkan tidak tahu apa itu saham. Semua sudah jatuh, masih jauh dari garis. Betapa pentingnya membeli mobil. Aku baik-baik saja. Kamu pelan-pelan saja. Aku tidak ingin. Kamu. Apakah ada yang salah dengan apa yang aku katakan? Meskipun ada yang salah, aku tetap menerima takdirku. Meskipun para tokoh besar seperti grup Junlin mengabaikanku, itu tidak masalah. Aku sudah melepaskan tempat tidur itu. Kau bermimpi? Aku Feng Shunran sampai mati tidak akan terhubung denganmu. Jangan kira kau sudah berhasil. Kau berada di kawasan Zhao yang terkenal ini. Tidak ada artinya sama sekali. Ada orang. Apa yang kau lakukan?
Feng, semua pasukan berkumpul. Kelompok ini mempercepat kemajuan proyek Junlin Tianxia. Harga saham keluarga Feng kami seperti mendapatkan suntikan semangat. Mekanisme mengalir. Tak terhentikan. Apa? Lihat, lihat. Dia tidak benar-benar memiliki kemampuan, kan? Tenang saja, jika dia benar-benar memiliki kemampuan, dia tidak akan mati, kan? Hanya pohon maple ini yang bodoh dan sampah dibiarkan di sekitarnya. Pada akhirnya tetap bersinar. Dia membiarkan sebuah keluarga kecil seperti keluarga Xie berkata begitu. Ini adalah pilihanmu sendiri. Begitu sombong. Hanya akan membuat orang mati lebih banyak. Apa sudah mati dalam pertempuran? Xie Ziqiang, jangan terlalu berlebihan. Lepaskan. Temani aku selama 3 menit agar Xie Jia Dalompao menjadi istriku. Aktor dari keluarga Xie cukup baik dalam perannya. Aku tahu kamu di sini untuk mencari perhatian, tapi kamu hanya ingin membuktikannya padaku. Tapi semakin kamu seperti ini, semakin aku akan kecewa padamu. Orang seperti kamu tidak perlu bicara banyak. Hei, Yang Master. Yang Master. Ada masalah besar. Kau sedang apa? Yang Master, ada masalah di gedung. Kaget? Gedung Xie Dianzhou diduga proyek bangunan buruk. Selama pembangunan sering mengganggu warga. Hari ini telah dibongkar oleh pihak berwenang. Ternyata kamu yang melakukan sesuatu. Apakah gedung keluarga Xie bisa dibongkar? Mengurung mereka berdua adalah untuk menahanmu. Kamu urus saja. Xie Xiaoping. Kepala keluarga Zhao, Zhao Jin. Aku berhak untuk menahanmu. Apa yang kamu lakukan menahannya? Dia bahkan tidak bisa menelan kemarahan ini. Pemimpin keluarga Xie dari Yunzhou, Xie Jin, apakah? Kamu membuatku marah. Jangan panggil aku ayah. Hanya tahu membuatku bermasalah. Masalah apa lagi yang kamu buat? Gedung di kawasan bisnis pesisir kita runtuh. Katakan, siapa sebenarnya yang kamu buat marah? Aku tidak berani membuat marah orang besar. Naga suci menyelidiki. Bukankah itu karena kamu mengurangi anggaran setengahnya? Masih berani bilang bahwa perwakilan dari Federasi 100 negara akan tiba di lokasi puncak hari ini? Orang misterius yang akan hadir sangat mungkin berasal dari keluarganya. Kamu ribut di sini. Apa kamu tidak menganggap mereka serius? Sepertinya orang penting di grup Junlin memiliki posisi yang sangat tinggi di hatimu. Tentu saja, siapa di seluruh Yuncheng yang tidak menghormati orang penting itu? Terima kasih, kamu jelas tahu bahwa anakmu tidak berguna. Jadi jangan muncul dan memalukan diri sendiri. Ini adalah konferensi Junlin. Saya sarankan kalian tidak terlalu jujur. Anak perempuan dari keluarga Feng, jangan mengira kamu kebetulan mendapatkan angin baik dari proyek Junlin. Jadi bisa bersikap angkuh di hadapan saya. Saya Xie Jinan yang mengajari anak saya. Tidak ada tempat bagi kamu untuk ikut campur. Saudara-saudara. Daun murbei seperti papan catur. Bukan berarti siapa yang bermain lebih dulu bisa menguasai semuanya. Kalian datang tepat waktu. Anak perempuan keluarga Feng ini sombong. Dia tidak menganggap keluarga besar di Yunzhou sama sekali. Cepat pergi ke keluarga Zhao dan ajar dia pelajaran yang berharga. Itulah yang dikatakan oleh kelompok usaha bersama laut. Keluarga Zhao memang dekat. Hanya saja mereka mengandalkan dukungan militer dan rakyat. Orang yang tidak tahu akan mengira kamu menandatangani kontrak dengan militer. Grup Huang dari proyek Junlin Tianxia mulai. Sekarang, mengikuti arus juga wajar dan masuk akal. Justru kalian yang hanya memikirkan cara cepat untuk sukses, kelompok keluarga besar yang disebut-sebut. Nona Feng, kamu ingin tampil di puncak pertemuan. Kamu hanya bisa mencari orang seperti ini untuk memberikan pandangan. Apakah kamu ingin menjadi bintang yang bersinar di langit? Kamu tidak mengelola dengan baik. Kenapa malah ingin tampil? Karena saya bisa hadir di pertemuan pangkalan militer ini hari ini. Maka saya tentu saja termasuk yang bersama-sama. Saya juga adalah utusan kota awan. Keluarga Zhao kami begitu mulia hingga menjadi sombong. Keluarga Zhao kami menguasai seluruh pesisir timur sebagai utusan. Bahkan pertemuan ini diselenggarakan oleh keluarga kami. Selain itu, ketika utusan Wang bertemu saudara laki-laki saya. Apa artinya keluarga Feng kalian?
Kerja sama bisnis bukanlah soal siapa yang lebih kuat. Keluarga Zhao kalian adalah yang teratas di Suyunzhou. Tetapi kalian pendek pandang, berbisnis selama puluhan tahun, tidak pernah berinvestasi pada infrastruktur, hanya memikirkan eksploitasi dan penjarahan, hanya mencari keuntungan yang buruk. Tetapi proyek Junlin Tianxia melibatkan 20.000 tanpa pedang, seperti alang-alang tanpa akar. Kalian bisa dituduh hanya dengan angin berhembus, mendapatkan seragam tentara wanita. Lalu bagaimana? Siapa Diun Cheng yang bisa mengalahkanku? Dari segi kekuatan, kami adalah yang terdepan Diun Cheng. Dari segi pengaruh, kami menembus pusat perbelanjaan pesisir, masih memegang kendali atas kerjasama dengan misi asing. Kelompok Junlin. Hari ini aku yang berbicara, ya? Aku sudah selesai berbicara. Siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju? Kau pikir kau sedang berdebat denganku? Jangan naif, Nona Feng. Kau sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Dunia di mana manusia menggigit anjing bukan untuk kalian. Wanita memberimu petunjuk tentang jalan terakhir. Menggunduli tubuhmu. Memanfaatkan nilai terakhirmu. Suyi. Kau berani memukul anak lelaki keluarga Yo? Sui, apakah kau sudah gila? Berani sekali mencari mati. Segera minta maaf. Apakah kau ingin membuat seluruh keluarga Zhao marah? Aku rasa kau sudah tidak ingin hidup lagi. Zhao Xiao menguasai kawasan bisnis pesisir. Kau berani berurusan dengannya? Sama saja dengan melawan seluruh Yuzhou. Benar? Lalu jika bertindak bagaimana? Ingin menyerang Suya? Lihat apakah dia punya ini. Berani kamu memukul kakakku? Kamu cari mati. Mulutmu memang kotor. Pasti ada yang berperilaku serupa. Sanye, tenangkan dirimu. Jangan khawatir, percayalah pada siapa. Datanglah. Selama bertahun-tahun tidak ada yang berani berbuat seperti ini padaku. Karena kamu cari mati. Bersiaplah, aku akan membiarkanmu hidup. Di jalan. Di Unsou, belum ada yang bisa menyentuh Liu Ye. Mengapa di sini? Perintah militer ada di sini. Siapa yang berani maju? Perintah militer, kalian adalah pengawal militer yang tangguh. Kami menerima perintah untuk menjaga pertemuan Junlin Feng. Para pengacau akan dihukum berat. Jadi kalian kali ini dianggap melanggar aturan yang ketat. Pasti kalian yang mengacau dan mengganggu penangkapan. Mengundang keraguan dari atasan di belakang. Mengirimkan pengawal besi untuk menyelesaikan ini. Para tuan. Keluarga Peng tidak dapat mengganggu grup Junlin. Saya mohon kepada tuan-tuan. Tapi apa yang kamu lakukan ini? Saya lihat orang yang harus dihukum adalah kamu. Kakakku adalah penyelenggara yang ditunjuk oleh grup Junlin. Kamu harus memberikan perwakilan dari aliansi Prancis kepada kakakku. Bagaimana cara mengaduknya? Kalian berani? Lalu kalian masih terdiam melakukan apa? Segera lakukan. Sampah yang tidak berguna. Apa itu penjaga besi yang omong kosong? Sekelompok orang muncul dan bisa sembarangan memukul orang? Melihat kalian, sepertinya hanya aktor yang diundang oleh keluarga Wang. Sepertinya ada pengawal yang perlu berpikir. Perwakilan Liga 100 negara akan segera tiba. Kepala Zhao mematuhi perintah tuan. Pertemuan Wan Feng untuk menyambut tamu. Dia tidak ada di tempat. Apa hak kalian, pengawal militer, untuk menyerang keluarga Zhao? Jangan berpikir terlalu tinggi. Kamu cepat lepaskan kakakku. Kalau tidak, urusannya belum selesai denganmu. Berhenti. Suye, kamu ini benar-benar tidak tahu situasi. Sekarang jadi beresiko. Keluarga seperti itu harus menghormati pejabat. Ketika perwakilan luar negeri bertemu, aku harus membungkuk. Sungguh pantas untuk mengganggu adikku. Kamu benar-benar adalah musuh. Sungguh membuatku muak. Tunggu sampai aku bertemu denganmu. Ketika aku bertemu dengan orang jahat, pasti kalian akan menyesal. Langit seolah ingin membunuhku. Dua perwakilan. Saya adalah Zhao Jia dari keluarga yang menyelenggarakan konferensi ini. Dua orang ini mengganggu ketertiban konferensi, sungguh sangat tidak menghormati semua peserta. Silakan kalian ikut saya. Harus mengungkap mereka dengan keras di atas kapal perang. Kalian semua sudah mendengar apa yang mereka katakan, kan? Apa itu? Ada masalah dengan orang dewasa. Kalian pergi. Dua orang ini adalah perwakilan bisnis dari ratusan negara asing.
Mereka menguasai lebih dari 90% produksi minyak dunia. Mendapat undangan dari grup Junlin untuk datang ke sini. Para tuan mengatakan bahwa hari ini datang ke Yunzu untuk menemukan agen yang tepat. Namun orang-orang yang tidak bermoral seperti ini, yang berhayal tinggi, tidak peka, sebaiknya menjauh. Jangan merusak suasana hati para tuan, meskipun para wakil hanya menghormati tuan dari grup Yulin. Tetapi selama bisa bernegosiasi dengan orang dewasa menggunakan bahasa asing, semua keluarga besar memiliki kesempatan. Bahkan kepala keluarga Zhao dijatuhkan dengan sekali tamparan. Kami hanya memiliki sebuah toko kecil di sini. Siapa yang berani maju? Iya, di acara ini siapa yang bisa berbahasa Arab dan dongeng? Feng Shui ya? Tadi kelompok Feng kalian tidak begitu hebat. Mengapa sekarang jadi seperti kura-kura yang menarik kepala? Dan kamu, si bodoh ini? Kalau memang berani, ayo ambil bantuan asing. Iya? Kan kamu mau menabrak Fushiji Fubao. Jangan bercanda. Uang asing. Malam ini keluarga Hong juga mungkin. Lebih baik jangan mengobrol. Suyu, kamu ngapain? Siapa yang naik ke atas? Sungguh. Aku ingin melihat bagaimana kamu di konferensi. Aku suka. Aku suka. Ayo kita pergi. Kerja sama di Songchang. Polandia mereka tampil. Ada Ali? Benar. Brigala ada di sini. Gesabusilu. Semua chartier menuju Hongduodi. Harry juga adalah Imas Top. Penghargaan Inggris sebenarnya dapat memberikan manfaat lebih dari ini. Kami dari grup Feng bisa mengerjakannya. Membawa kematian? Ya. Tak disangka suami Feng Xia ternyata juga bisa menggali. Sepertinya kontrak ini pasti milik Feng. Susiasi. Berapa banyak barang yang masih milikku? Kerjasama yang bahagia. Ternyata Sui benar-benar berhasil mendapatkan kontrak itu. Bagaimana mungkin? Bukan berarti dia rendah derajatnya. Mengapa para anak-anak dari perwakilan asing bisa berkomunikasi dengan orang asing? Ternyata mendapatkan kontrak. Jangan pikir hanya karena bisa beberapa kalimat bahasa burung. Mendapatkan kontrak lalu merasa puas diri. Apa arti sebuah kontrak ini? Yang benar-benar bisa membuat seseorang sukses besar adalah grup Junlin. Mendengar maksud Zhao Xiao, kamu sudah percaya diri. Itu sudah pasti. Aku sudah mendengar bahwa orang besar itu suka giok hijau dan putih. Tentang pembangunan properti. Setelah diajari, aku pasti bisa mendapatkan orang besar itu. Ayo. Sampai di rumah, hadiah sudah tiba. Untuk orang besar, aku membawa satu set gelang giok hijau dan putih, satu cincin legenda abadi, dan satu kontrak ringan dari Plaza Guang-Guang. 10 unit gedung perkantoran kelas A di Fanghua. Sungguh tidak berguna. Sampah hanya menunggu kamu melihat hadiah terakhirku ini. Kamu akan menyesal. Hadiah terakhirku ini. Semua orang yang hadir pasti tidak memiliki. Karena ini adalah pusat keuangan super yang terletak di pusat kawasan bisnis pesisir keluarga Zhao saya. Tidak terduga, ya, keluarga Zhao ternyata memberikan pusat keuangan dari kawasan perdagangan pesisir kepada grup militer. Ini adalah pusat keuangan terbesar di kawasan perdagangan pesisir. Sepertinya Shuyah membuatmu dekat dengan orang besar. Keluarga Zhao bisa dengan mudah memberikan pusat keuangan kepada orang besar dari kalangan keluarga terkemuka. Bagaimana bisa? Semua ini adalah pemberian dari keluarga Zhao untuk Tuan Junlin. Jika putri kecil keluarga saya bisa menikah, membayangkan kakinya akan melangkah ke pantai emas. Berpartisipasi dalam proyek kerja sama grup Junlin hanyalah masalah waktu. Kekuatan keluarga Anda benar-benar luar biasa.
Bagaimana mungkin keluarga Huo dan keluarga Chuyun bisa menikah dengan keluarga Shao? Kalau tidak, sekarang bungkam dan sembahlah padaku. Sembah 100 kali. Lalu gunakan lidahmu untuk membersihkan karpet pertemuan ini yang kotor. Kalian dari grup Peng. Mengirim sedikit hadiah. Ingin aku sujud padamu. Jangan bilang ini hanya karena kau Zhao Xian. Bahkan jika kepala pelayan Junlin Group, Zhu Ziyuan datang, dia pun tidak berani. Kau itu siapa? Berani memanggil Zhu Daren secara langsung. Kalau kau terpaksa seperti ini. Jadi saya butuh 3 menit. Dalam 3 menit saya bisa membuat kepala bagian datang. Saat itu kamu akan tahu siapa yang akan membersihkan tempat ini untuk saya. Jadi kamu masih berpura-pura kuat. Sekarang kamu bahkan tidak peduli pada wajahmu. Kan, kepala bagian? Kenapa kamu harus peduli padaku? Aku justru ingin melihat bagaimana dia bermain catur. Zhu Xie, segera kembalikan emas dalam 3 menit. Hahaha, identitas Tuan Zhu. Cucuku bahkan harus membuat janji 6 bulan sebelumnya untuk bertemu dengannya. Kau hanya dengan satu telepon bisa memanggil Tuan Zhu ke sini. Hah? Aku sudah melihat orang ini pamer sejak lama. Jika dia bisa bersama Tuan Zhu, pasti karena menyelamatkan kakek. Kau pikir kau siapa? Pantai emas. Melihatmu terlalu muda. Kamu bahkan tidak bisa berakting. Tuan Zhu begitu profesional. Mana mungkin dia hanya karena satu telepon darimu mau pergi ke lokasi konferensi. Akhirnya aku bersembunyi. Memberi hadiah sekecil ini. Hanya ingin mendapatkan kerjasama dengan Junlin Group. Saya bilang sama kamu besar. Karena saya tidak akan rugi. Siapa yang bilang kamu darah? Dia tidak gilakan kamu. Kamu tukang kerajinan. Bawa orang ke sini. Bawa saya punggung no. Selamat siang, Tuan. Masih itu, seandainya. Orang ini ternyata benar-benar datang. Tuan Su, Anda datang pada waktu yang tepat. Saya punya hadiah untuk Anda. Sayangnya, tidak bisa saya tunjukkan kepada Anda. HMPH, Tuan berkata, hadiah yang kau berikan, tidak disukai oleh banyak orang. Jatuh. Ini adalah kontrak proyek Longyan di Pantai Emas di bawah grup Junlin. Kami akan membangun area seluas puluhan ribu MU di sepanjang pantai. Meliputi bidang properti, medis, penerbangan, energi, dan perkapalan. Diperkirakan investasi akan mencapai triliunan. Tuan, apakah ini untuk mencalonkan mitra di gambar tahu naga? Tuan Golden Coast. Apakah dia benar-benar bersedia bekerja sama dengan kami, para pedagang kecil ini? Di hati saya, orang besar seperti Tuan Zhu ini. Orang seperti ini itu apa? Kita ini apa? Ya? Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin Sui memerintahkan Tuan Zhu untuk mengantarkan saya? Aku juga tidak tahu. Anakku, Sui ini sebenarnya berasal dari mana? Sui, aku benar-benar adalah Junlin. Tuan, apakah ini artinya sudah selesai? Jadi selama ini kamu telah membohongi aku. Aku tidak pernah berniat untuk membohongimu. Sebenarnya aku berniat untuk memberitahumu identitasku yang sebenarnya malam ini. Sayangnya, kamu tidak percaya. Sebenarnya saya ingin menyerahkan proyek Junlin Group kepada Anda. Anda seharusnya bisa melangkah dengan mulus. Apa yang Anda katakan? Ini adalah akibat dari tindakan saya sendiri. HMPH. Apakah saya benar-benar buta? Tidak mengenali gunung yang tinggi. Orang-orang yang hadir di sini adalah yang terkemuka di Yunzhou. Semua telah memberikan kontribusi besar bagi bisnis di Yunzhou. Tetapi kontra ini hanya ada satu salinan. Tuan memerintahkan saya untuk mengantarkan hadiah ini. Ada maksud di dalamnya.
Kontrak ini milik siapa? Keras. Tuan, saya Zhao dari keluarga Zhao yang menandatangani kontrak ini untuk Mingzu Perantara. Pasti milik keluarga Zhao, kan? Tuan, kami di Wanghai selalu hormat kepada Anda. Tidak ada niat lain. Tuan, Anda, lihatlah kontrak ini dan pertimbangkanlah untuk Tuan Kaisar kami. Keluarga Nanhai kami juga memiliki tempat di kalangan rakyat. Menerima kontrak ini dari kerajaan, anggaplah sebagai usaha maksimal. Satu keluarga turun ke bawah. Aduh, menantuku yang baik. Sungguh minta maaf. Ayo, Suyi, segera bangkit. Minta maaf pada Suyi. Ayo cepat, ini tidak ada artinya kok. Hanya pasangan saja. Ketika hubungan kita, ini bukan masalah besar. Bukan begitu, ya, hahaha. Baiklah, baiklah. Nona, ini dari paman saya untukmu. Oh, tapi ini untukku. Gadis Feng tidak perlu terkejut. Kontrak ini memerlukan dasar infrastruktur. Dan keluarga Feng sudah lama keluar dari proyek infrastruktur. Para orang dewasa sudah melihat ini. Ini juga menentukan bahwa kenari ini tidak mungkin milik grup Peng. Ambil saja. Paman Hong adalah penyutuan Su, itu wajar saja. Keluarga Xie telah membuat Tuan Su marah. Tuan, mohon maaf saya tidak mengenali Anda yang agung. Saya bersedia mengorbankan semua harta saya. Tolong ampuni saya, Tuan. Teman-teman sekalian, saya telah mengirimkan barang yang Tuan perintahkan seperti yang dijanjikan. Selanjutnya, saya akan pamit. Semoga semua orang mendapatkan proyek yang memuaskan di konferensi ini. Dan menemukan mitra kerja yang cocok. Saya pamit. Daripada memberi hadiah untuk diri sendiri, saya lebih suka memberikannya kepada cucu saya. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa Judaren akan percaya ini? Itu tidak mungkin. Kerjasama di Gold Coast ini tidak ada hubungannya dengan dia. Apa maksudmu dengan kalimat itu? Jika kontrak ini ada hubungannya dengan dia, bagaimana mungkin Judaren tidak bisa mendapatkan satu putaran? Iya, saya memang tidak melihatnya. Tuan Ju, apakah ada masalah denganmu? Maksud Xiao Xiao adalah, ini murni karena harga rumah sudah memiliki rencana untuk proyek infrastruktur. Jadi, kelompok militer memberikan kerjasama perdagangan ini kepada harga rumah, benar. Saya sudah bilang. Bagaimana orang bodoh ini bisa memanfaatkan Tuan Ju? Orang mengirim kontrak. Dia dan kamu telah menjalin cinta selama 3 tahun. Aku paling tahu tentang keadaannya. Kamu berani-beraninya berpura-pura jadi orang dewasa. Kamu sebenarnya mau apa? Kalian benar-benar terlatih. Kau ini barang tidak berguna yang berpura-pura. Aku benar-benar mengira kamu punya sedikit kemampuan. Ternyata hampir saja aku ditipu olehmu. Seperti orang dewasa yang tegak berdiri. Bahkan aku memukulnya. Kau berani menyamar sebagai tubuh orang dewasa. Sungguh tidak tahu hidup dan mati. Meskipun kontrak ini bukan. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa keluarga Zhao tidak seberapa. Bahkan tidak bisa mendapatkan sebuah kontrak. Saudara-saudara, meskipun barang yang aku kirim tidak sebanding dengan kontrak yang dikirim oleh Tuan Ju. Namun, jika ditambah dengan ini, undangan pesta keluarga Junlin. Benar, ini adalah undangan pesta keluarga Junlin. Om, bahkan sebuah pesta keluarga memerlukan undangan. Secara resmi, acara keluarga Junlin disebut sebagai kegiatan amal. Tapi sebenarnya acara ini diadakan oleh grup Junlin untuk memilih pihak besar yang akan menetap di Pantai Emas. Ini satu-satunya cara bagi pihak besar luar untuk masuk ke Pantai Emas. Meskipun kontrak dengan Gunung Rock telah didapatkan, tapi hanya dengan kerjasama perdagangan. Masih tidak bisa menginjak Pantai Emas. Wan Xiaoxiao memegang undangan jamuan keluarga Junlin. Pasti sudah setengah kaki menginjak Pantai Emas. Nah, tindakan Su Ziwan begitu cepat sudah membahas tentang jamuan keluarga. Kau memang agak familiar, ya? Jadi apakah kita punya hak untuk masuk? Saya mendengar bahwa jamuan keluarga yang terkenal sangat mahal. Tapi orang-orang besar seperti itu terlalu jauh dari kita.
Keluarga Zhao adalah koki besar di jamuan militer. Saya akan memberitahu Anda nantinya. Jangan bilang di kota Weihai, bahkan jika menjadi keluarga elit internasional. Itu juga hanya masalah waktu. Saya tidak menyangka keluarga Zhao memiliki kekuatan seperti itu. Mereka bahkan mendapatkan undangan untuk jamuan kerajaan. Kemampuan keluarga Zhao saya tidak dapat Anda ukur. Tentu saja bisa mendapatkan undangan ke jamuan keluarga Junlin. Namun saya Zhao Jin juga bukan orang yang mudah. Jika keluarga Feng juga ingin pergi, Anda harus menikahkan Feng Xia dan menghukum dengan tegas. Jika tidak, konsekuensinya sudah hilang. Tuan Qian Sui. Jadi kita tidak ada harapan. Kalau begitu, bagaimana kalau menyerah pada Tuan Zhao? Baiklah, saya akan memberi kalian waktu 3 hari. Setelah 3 hari, hidup atau mati, kalian urus sendiri. Percayalah, Shuya, kamu juga akan mengecewakan. Kenapa? Apa kamu tidak mau bilang ya? Selama saya mau, bisa mengucapkan 1 bab, 10 bab, 100 bab. Saya akan tertawa terbahak-bahak. Hanya tergantung pada kemampuanmu. Dalam 3 hari, jika kamu bisa mendapatkan uang awal itu, saya akan langsung menikahkan Hong Shuya denganmu. Baiklah, itu adalah kesepakatan. Kau benar-benar berbakat. Baiklah, aku akan memberimu 3 tahun lebih. Jika kau tidak bisa mengeluarkannya, aku akan mencari seseorang untuk memotong anggota tubuhmu yang mati. Kau pergi untuk mati. Tenang saja. Ji Xiao, jika kau bisa memberiku 1 pertarungan, aku juga akan menikahkan keterampilan memasakku denganmu. Saya pasti akan melahirkan. Tuan, saya bawahannya. Saya ingin bertanya, bukankah Anda seharusnya muncul di lokasi konferensi hari ini dengan identitas asli? Apakah hal ini masih perlu dilanjutkan? Saya sudah bertemu orangnya. Tapi sekarang saya sudah menikah dengan Shuya, jadi tidak nyaman untuk mengungkapkan identitas. Jika mereka bertanya mengapa saya tidak datang, katakan saja aku sudah datang, dan pergi. Baiklah, Tuan, hamba akan segera memberitahu Xiao Jia. Tidak ada masalah, hanya telepon penipuan. Sangat buruk. Tuan Su bilang Tuan Sanyun tidak akan datang. Suya pasti karena kamu membawa sampah ini ke lokasi hari ini. Mengacaukan serikat pekerja. Barulah membuat orang besar dan muncul di tempat kejadian. Nanti baik-baik saja. Biarkan dia jadi boneka bunga saja. Ingatlah hal ini. Shuya, aku tak peduli dengan metode apa yang kau gunakan. Harus mendapatkan pengampunan dari tokoh besar itu. Jika tidak, keluarga Zhao tidak akan membiarkanku. Jika benar-benar tidak bisa diselesaikan. Ya sudah, menyerahlah dan serahkan saja. Semua ini salahmu, anjing petani sialan. Kita semua kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan orang besar. Tidak apa-apa, malam ini saya akan meminta maaf kepada tuan itu. Biarkan dia memaafkan kita. Jika dia tidak memaafkan kita, saya juga akan mencari cara untuk membuatmu pergi. Mengenai pihak grup itu, aku akan mencari cara. Sekarang masih ada wanita yang jujur dan baik hati seperti ini. Jika kamu benar-benar ingin uang, aku bisa memberimu tambahan 1 juta. Ambil uangnya dan cepat pergi. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan hidupmu. Li Shuyun, sebenarnya kamu cukup baik. Tapi kamu terlalu memperhatikan harta benda yang bukan milikmu. Jadi, masih terlalu naif. Tanpa uang, bagaimana mungkin cinta bisa bertahan lama? Akhirnya, saya akan menyelamatkanmu sekali lagi. Semoga kamu ingat baik-baik. Tuan, bisakah Anda mengirimkan kontak Zhao Qianjin kepada saya? Hamba menghadap. Ada apa? Tuan? Tuan, saya juga memiliki sebuah villa tepi laut di Beihai. Meskipun tidak seistimewa Gold Coast, tapi tempat itu jauh lebih luas daripada tempat tinggal Tuan saat ini. Saya tidak tahu apakah Tuan bersedia tinggal sementara di sana? Tinggal di tempatmu? Iya, Tuan. Untuk memudahkan Tuan selama beberapa hari ini di Beihai, saya sudah menyiapkan semua kebutuhan Tuan sebelumnya. Baiklah, malam ini kita akan tinggal di tempatmu. Baiklah, Tuan. Silakan ikut saya. Ini Nona Feng Shuya. Halo, Nona Lu, selamat ya. Saya harus menanyakan hal ini kepada Tuan. Jika dia setuju, saya akan memberitahu Anda. Baiklah, sampai jumpa.
Tuan, Nona Hong ingin tahu alamat Anda saat ini. Dia ingin datang secara pribadi untuk meminta maaf kepada Anda atas tindakan mengajak suaminya mengikuti acara secara diam-diam yang membuat Anda marah. Dan memohon pengertian Anda. Wanita ini benar-benar bodoh. Jadi, Anda beritahu alamat rumah pemandangan laut. Saya juga akan pergi untuk membantu memahami masalah ini. Baik, Tuan. Silakan ikuti saya. Ini adalah tempatnya, Tuan Feng. Saya rasa, Pak Feng, orang besar itu pasti punya banyak hotel bintang 5 di kota Beihai. Walaupun tempat ini juga cukup bagus. Tapi, ini masih agak kurang sesuai dengan status orang besar itu. Apa yang dikatakan Tuan Lu pasti salah. Tuan tidak mungkin sedang ada urusan di sekitar sini, kan? Apa yang kamu tahu? Berbicara hati-hati sedikit, ayo pergi. Siapa yang mati di sini? Suye. Bukankah kamu cukup baik? Kenapa kamu juga datang meminta ampun kepada orang misterius? Ini. Tapi kamu bisa tahu alamat orang misterius itu. Aku cukup patuh juga. Aku sebenarnya di sini. Di mana? Jangan bicara sembarangan. Kalau tidak, kamu akan membuat orang penting ini marah. Karena aku adalah dia. Mengenai permintaan maaf dan merayu. Aku sudah mengerti. Kamu duluan pulang, kita pergi. Kita pergi. Hei, sayang. Suye. Meskipun saya tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk menikah dengan presiden kami, tapi saya berharap kamu memiliki kesadaran diri. Kamu sama sekali tidak layak untuknya. Lebih baik kamu segera bercerai dari presiden kami. Masalah saya dengan istri saya tidak perlu kamu urus. Sui, apakah dia sudah pulang? Tidak tahu. Sepertinya dia sudah pergi. Presiden, saya akan menekan bel. Tidak perlu. Saya sendiri yang datang. Apa orang itu benar-benar tidak ada di sini? Halo, permisi, apakah ada orang di rumah? Saya adalah generasi muda dari keluarga Feng, Feng Shuya. Saya datang. Selamat pagi, permisi, apakah ada orang di rumah? Saya adalah Feng Shuya dari keluarga Feng. Saya di sini. Orang besar dari kepolisian ternyata ada di sini. Tetapi mengapa saya merasa suara orang besar ini sangat familiar? Nona Feng, ada urusan apa dengan saya? Yang mulia, saya datang kali ini. Untuk urusan konferensi, datang khusus untuk meminta maaf. Oh, saya mendengar di konferensi bahwa Anda tidak terlalu tertarik pada saya. Sebenarnya, saya sebagai yang lebih muda merasa status saya yang sudah menikah sangat rendah. Saya tidak pantas untuk Anda. Saya berharap Anda tidak menyalahkan keluarga Zhao karena urusan konferensi ini. Jika tidak, keluarga Feng saya sama sekali tidak marah. Mengenai keluarga Zhao, saya akan mencari seseorang untuk menjelaskan situasinya. Saya sangat menghargai sikap Anda dalam bekerja. Anda bisa tenang pulang. Tuan Putri, jangan salah paham. Maka, kami di Akademi mengucapkan terima kasih kepada Tuan. Tuan, ada satu hal lagi. Apa itu? Tuan, kami sangat mengagumi Anda. Apakah ada kesempatan untuk mengucapkan terima kasih secara langsung? Sekarang bukan waktunya untuk bertemu dengan Shuyan. Amati saja. Nanti pada hari jamuan keluarga, beri dia kejutan besar. Sudah terlalu larut. Kalian sebaiknya pulang dulu. Nanti pasti akan bertemu. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu Anda beristirahat. CEO, kita pergi begitu saja. Tugas. Mengapa Sui begitu? Sayang. Sebenarnya saya ingin menguji kamu. Tapi sekarang tidak bisa disembunyikan. Saya adalah Anda yang terhormat. Kekacauan, Suye. Kamu sudah cukup membuat keributan? Kamu berani menyamar sebagai orang penting di rumah orang penting? Saya bilang saya adalah orang penting itu. Direktur, kita pasti akan menemukan orang penting itu. Jelaskan semuanya padanya. Kalau tidak, jika orang penting tahu tentang ini, kita benar-benar tidak bisa membela diri. Kali ini kamu benar-benar sudah terjerumus dalam masalah besar. Suya, aku sudah bilang, aku ada orang itu. Perempuan itu, aku tidak percaya. Suya, percayalah pada kata-kataku. Hati-hati, aku bisa blokir. Bodyguard akan menembak kepalamu. Hei, Sui, kau yang terkutuk. Anakku hampir mati karena kamu. Apa yang terjadi pada Sui? Bukankah itu karena kamu telah menyinggung keluarga Zhao? Dia berusaha menyelamatkanmu. Menyelamatkan keluarga Zhao juga akan membuatnya terpuruk. Dia pergi ke bar untuk menyelamatkanmu. Sui, jika ada yang terjadi pada putriku, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Sayang, saya masih ada sedikit urusan. Nanti saya akan jelaskan padamu. Saya pergi dulu. Oh ya, pria brengsek.
Tidak disangka kamu bisa merendahkan diri hanya untuk sampah seperti itu. Kamu benar-benar menjijikkan. Nona Zhao, Sue, dia tidak sengaja menyinggung keluarga Zhao. Tolong beri dia satu kesempatan ya. Ini bukan niatnya. Kalau begitu dia memang tidak tahu diri. Kalau dia ingin aku memberi dia kesempatan, itu juga tidak masalah. Tapi kamu harus menunjukkan itulah. Kalau tidak, itu akan terlihat sangat menyedihkan. Nona Zhao ingin aku mengutuk. Kalau begitu aku akan memberi kamu jalan. Duduk berlutut dan habiskan minuman ini. Aku bisa mempertimbangkan. Kamu. Mau pergi ya? Salah besar. Bukankah kamu ingin penebusan? Ini adalah cara kamu menebus nyonya ini. Waktu sangat berharga. Tidak bisa kamu perlakukan seperti ini. Bersujud dan minum semua minuman ini. Yao, jangan terlalu berlebihan. Saya tidak bisa minum. Kalau kamu tidak mau cara lembut, maka saya hanya bisa pakai cara keras. Pengawal. Iya. Zhao Yong, kamu mau apa? Tunggu sampai keluarga Zhao kami selesai dengan jamuan. Kami akan menjalin hubungan dengan orang besar. Jangan bilang itu hanya keluarga Li kamu. Bahkan keluarga Feng pun kami tidak pedulikan. Jadi saya sarankan kalian sadar diri. Kalian melakukan ini adalah melanggar hukum. Apakah kamu masih memiliki hukum? Hukum ada padaku, lepaskan dia. Haha, lepaskan dia, HMPH. Nona, dia pingsan. Apa? Pingsan? Bagus, ikat dia untukku. Anggap saja ini hadiah untuk kakakku. Meskipun Li Chuyun tidak bertemu dengan air. Tapi, Nona tercinta bersikap semena-mena di bawah kakiku. Jangan kira kamu bisa bawa kola. Pengawalku punya. Hari ini aku akan menunjukkan kepada kalian bagaimana Li Shu bermain permainan ini. Ambil dan jepit ini untukku. Biarkan Li SH diikat bersama. Apa yang terjadi? Akhirnya kamu datang. Baru saja keluar menangkap beberapa bebek liar. Omong kosong. Bahkan menghina saya. Apa gunanya kalimat itu untuk kalian? Apa yang kamu lakukan? Layanan. Pelayan, ya, pelayan. Tuan, apa kamu di sini? Tahukah kamu betapa berbahayanya pergi ke pantai sendirian untuk sekolah? Aku hampir saja dijebak oleh Xiao Yao barusan. Kamu yang menyelamatkanku secara online, kan? Apa? Tahukah kamu bahwa aku hampir kehilangan reputasiku? Sui, kenapa kamu di sini? Li Chuyun, kamu benar-benar bodoh. Siapa yang menyelamatkanmu, kamu bahkan tidak bisa membedakan. Tidak heran saat sekolah kamu tidak bisa mengerjakan soal pilihan ganda dengan baik. Sial, aku rasa kamu sudah bingung. Maksudmu kamu menyelamatkanku? Kamu rasa dengan Xie Ziqiang, bisa jadi satu ikan? Kalau aku tidak bisa, apakah kamu juga tidak bisa? Lihatlah dirimu, siapa dirimu? Aku tidak akan memukulmu. Itu karena menghormati keluarga Chuyunku. Chuyun seharusnya tidak ingat apa yang terjadi sebelumnya. Meskipun tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Itu adalah hatimu. Terlepas dari itu, Sui yang payah ini menguasai. Harus bisa merebutnya. Apakah aku terluka? Tidak perlu menghabiskan waktu dengan mereka yang tidak berguna. Ye Ziqiang, kau memang ahli dalam berbohong. Kau memang ahli dalam berbohong. Cukup, Sui. Apa ada artinya jika kau terus bertengkar? Aku akan berjalan jauh. Namun, kamu mempercayainya daripada mempercayaiku. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Apakah kamu punya kemampuan untuk menyelamatkanku dari belenggu keluarga Zhao? Biarkan saja, percaya atau tidak, terserah kamu. Suiyuan lihat ini. Mengambil pujian orang lain sebagai milik sendiri. Sama sekali tidak tahu malu. Beruntungnya aku tidak dekat dengan orang semacam ini.
Kalau tidak, berapa banyak hari sengsara yang akan datang? Tuan, saya masih merasa sedikit tidak nyaman. Mari kita kembali dulu. Baik, silakan duduk di sini. Terima kasih atas pertolongan hidup yang tidak terduga kali ini. Direktur Lee akan saya ketahui cepat atau lambat. Kau hanya bisa menatap dengan mata seperti anjing yang melotot. Presiden, apakah kamu pikir orang penting itu benar-benar akan pergi malam ini? Saya sudah bertanya pada Tuan Ju. Dia berkata langsung kepada saya bahwa Tuan akan beristirahat di sini malam ini. Tapi, Presiden, sudah begitu larut malam. Apakah mungkin Tuan Ju telah salah paham? Dan juga, apakah kita seharusnya melakukan ini? Ada benarnya, karena kita sudah mengetahui alamat sementara Tuan. Mari kita pulang dulu. Nanti kita datang lagi. Istri saya memang sangat gigih. Lu Ziwan, besok telepon Fang Shuo atas nama saya. Katakan bahwa kita tidak akan menuntut masalah konferensi lagi. Apa? Benarkah, Tuan Ju? Betul, Nona Wang, Anda tidak perlu khawatir lagi. Terima kasih, terima kasih. Tuan Ju, terima kasih. Sekarang ikut saya keluar sebentar. Tuan Feng, bukankah masalahnya sudah teratasi? Kita datang ke sini untuk apa lagi? Kalau bukan karena Tuan yang membantu keluarga Feng melewati kesulitan ini. Tentu kita sudah hancur. Orang-orang sudah pergi. Aku harus membukanya langsung di depan dia. Suye. Oh, kenapa kamu datang lagi ke sini? Jadi, kenapa kamu ada di sini lagi? Kamu tidak bilang padaku bahwa kamu menginap semalam di sini, kan? Aku memang di sini. Suyu, kamu benar-benar penakut seperti tikus. Jangan-jangan kamu takut pada kemarahan orang besar sampai terkejut. Semalaman tidak tidur, hanya menunggu di sini, menunggu pengampunan dari orang besar. Tidak juga. Saya hanya merasa takut. Takut memang takut. Apa yang perlu ditakutkan? Tapi, kamu tidak perlu khawatir. Presiden kita sudah mendapat maaf dari yang terhormat. Dan keluarga Zhao juga setuju untuk tidak mengganggu perusahaan ini. Iya? Jadi yang terhormat memang sudah memaafkan kesalahan kita kemarin. Lalu kenapa kalian masih mengandalkan saya? Saya ingin berterima kasih langsung padanya. Bodoh ini. Apakah dia sudah terpapar angin laut semalaman? Jangan-jangan kamu yang duduk di sini semalaman. Orang-orang besar itu pasti merasa kasihan pada kita, kelompok Feng. Sayang, apakah kamu bersiap untuk peduli padaku? Siapa yang peduli padamu? Aku tahu ada orang lain di sini. Kamu tidak perlu malu. Perhatianku sudah kamu terima. Aku tidak seperti Lee Chuyun. Tidak akan meminta kamu melakukan apapun. Tapi aku juga tidak ingin suamiku yang hanya namanya saja menganggur seharian. Berikan aku sikat. Begini saja, kamu datang bekerja di perusahaan kami sebagai satpam besok. Sebagai satpam. Apa? Kamu masih tidak mau? Keamanan perusahaan kami semuanya setidaknya memiliki gelar sarjana. Mereka dibayar 10.000 per bulan. Kamu belum tahu ini? Ini adalah keberuntungan dari 8 kehidupan sebelumnya kamu. Apa kamu sudah sampai di Beihai begitu cepat? Baik. Ada apa dengan Presiden? Aku akan keluar bersama Suyi. Kamu pergi ke kantor sebentar. Bantu perusahaan urus sedikit. Koleksi Jia adalah... Saya punya teman yang baru pulang dari luar negeri. Kalau kamu tidak ada kerjaan, temani saya pergi sebentar ya. Baiklah, berarti hari ini saya resmi mulai bekerja sebagai satpam. Ayo, kita berangkat. Kabupaten beruntung kamu berhasil menyelamatkan Chuyun. Kalau tidak, akibatnya bisa sangat parah. Chuyun, kamu bilang. Kamu telah dibutakan oleh Juyong. Apa sih yang istimewa dari Suyu sampai kamu berani mengambil risiko sebesar itu untuk keluarga Zhao? Suyu sebelumnya cukup baik kepada kita. Hanya suka bicara besar. Tapi tidak sampai mempertaruhkan nyawa, kan? Chuyun, kamu tidak mengerti situasinya. Kamu akan mati karenanya. Suye, teman saya ini adalah putri dari keluarga Song. Dia berbeda dengan kita. Sejak kecil suka bermain pedang. Berharap bisa berkembang di Golden Coast. Sekarang kabarnya sudah bergabung dengan grup militer, SAK. Siapa yang belak-belakan juga tidak. Tahu bahwa kita menikah pura-pura. Tidak puas dengan pernikahan kita. Jangan bicara sebentar, agar tidak menimbulkan konflik. Kalau dia bicara marah, jangan dihiraukan. Saya yang akan menyelesaikannya, oke? Oke, asalkan dia tidak menggangguku. Tidak masalah. Orang-orang dari kekuatan di bawah Junlin Group itu menarik. Sebelas Sudah lama tidak bertemu ya.
Shuya, dia adalah Sui yang kamu maksud. Ya, dia memang Sui. Kamu berhasil mendekati Shuya dari keluarga kami. Keterampilanmu cukup hebat ya. Songshi, Shuya. Apakah yang saya katakan tidak benar? Sebelumnya, begitu banyak saudara dan anak bangsawan ingin bersamamu. Kau tidak setuju. Bagaimana bisa kau menyukainya? Dia juga tidak melihat cermin. Bagian mana yang pantas untukmu? Jangan katakan begitu. Sui sebenarnya tidak seburuk itu. Dia adalah orang yang membantu grup Feng saya menghasilkan ratusan miliar. Ah, saya tidak percaya itu. Suya, kamu hanya memiliki pengalaman emosional yang terlalu dangkal. Itulah mengapa dia bisa memanfaatkan kelemahanmu. Sui, kamu bahkan membutuhkan Shuya untuk membela dirimu saat menghadapi keraguan. Apakah kamu masih bisa disebut sebagai pria? Apakah ciri-ciri pria saya masih tidak jelas? Kamu ingin merasakannya secara langsung. 11 Sudah lama tidak bertemu. Shuya, dia adalah Sui yang kamu maksud. Benar, dia adalah Sui. Kamu berhasil mendekati Shuya kami. Ternyata kemampuanmu cukup besar ya. Songshi, Shuya. Apa yang saya katakan tidak benar? Sebelumnya banyak sekali orang-orang terhormat yang ingin bersamamu. Kamu tidak setuju dengan mereka. Mengapa bisa memilih dia? Dia juga tidak melihat cermin. Lihatlah bagian mana yang layak untukmu. Jangan berkata seperti itu. Sui sebenarnya tidak seburuk itu. Dia adalah orang yang membantu grup Feng menghasilkan ratusan miliar. Ah, saya tidak percaya itu. Suya, kamu terlalu naif dalam pengalaman emosionalmu. Itu sebabnya dia bisa memanfaatkan kesempatan ini. Sui, kamu bahkan perlu Suya untuk membela dirimu saat menghadapi keraguan. Apakah kamu masih bisa disebut pria? Apa ciri-ciri pria tidak cukup jelas? Apakah kamu ingin merasakannya secara langsung? Jangan pikir kamu bisa bangga hanya karena berhubungan dengan keluarga Feng. Di belakangku ada kekuatan dari kelompok Junlin. Ayo, jangan marah, guru. Sui tahu bahwa 11 itu pemarah. Kamu masih menantangnya? Sudahlah, kalau kamu bilang aku bukan pria sejati. Lalu, apa yang menurutmu bisa dianggap sejati? Di dunia ini, yang bisa membuatku percaya bahwa dia adalah pria sejati hanyalah satu orang, yaitu orang besar dari grup Junlin. Orang besar itu sangat berbakat. Dengan kekuatannya sendiri memimpin grup Junlin berdiri di puncak dunia. Sungguh pria sejati. Kamu bilang siapa? Yang aku maksud adalah orang besar dari grup Junlin. Kamu jangan-jangan bahkan tidak tahu tentang orang dewasa, kan? Tapi kalau dipikir-pikir, memang benar. Kamu yang hanya mengangkat batu. Bagaimana mungkin tahu nama orang dewasa? Sejak kapan kamu melihat orang seperti ini? Kamu merasa sakit hati untuknya. Aku tidak. Kalau begitu, bagus, Xia. Segera cari waktu untuk bercerai dengannya. Mengenai keluargamu, jika mereka berani memaksamu untuk menikah, aku akan berbicara untukmu. Dan sebaiknya kamu juga sedikit menyadari diri. Segera tinggalkan keluargaku. Shuya, jika tidak, jangan salahkan aku jika bersikap kasar. Baiklah, Bibi 10. Urusan saya akan saya atur sendiri. Kamu tenang saja. Suye, jangan terlalu dipikirkan. Saya rasa apa yang dia katakan sangat masuk akal. Bagaimanapun juga, di dunia ini, hanya orang dewasa yang bisa disebut benar-benar dewasa. Sepertinya Nona Xi sangat menyukai orang dewasa dari grup Junlin itu. Dia pasti memiliki kesan yang baik tentangmu, kan? Meskipun saya sangat memikirkan penampilan orang dewasa. Tetapi orang dewasa seperti itu sebenarnya jarang kita temui. Itu. Guru, kamu pasti lapar. Ayo kita pergi makan. Kak. Pembunuh, saya sudah memperhatikanmu dengan baik. Kamu bantu saya merasakan sedikit. Ling Huchong. 10 besar peringkat pembunuh dunia. Memiliki Baoding. Pernah mengalahkan pahlawan besar dari berbagai kekuatan di Huashan. Hahaha, baiklah. Dia saja, si pemindah batu yang bau itu. Menghabiskan banyak waktu kami. Kali ini kita pasti harus memusnahkannya. Biarkan dia bertindak. Baik. Jadi tunggu aku di rumah saat jamuan makan. Mendapatkan orang-orang besar di balik Junlin Group. Kamu hanya bisa menjadi segalanya bagiku. Guru, apakah kamu juga akan menghadiri jamuan militer? Ya, itu adalah tempat berkumpulnya Raja Binatang Puncak dari tahun lalu di Golden Coast. Kamu sebelumnya adalah orang misterius yang sepenuh hati. Saudara, apakah kau benar-benar meninggalkan sosok tuan itu? Sangat penasaran. Karena ada tuan. Yunzhou bisa menguasai wilayah ini dengan prestasi yang gemilang. Itu sudah pasti. Tuan adalah idola satu-satunya dalam hidupku. Belum lagi membahas berapa banyak industri yang didanai oleh Juni Group, dan berapa banyak lapangan kerja yang disediakan. Apa kontribusi grup Juni terhadap PDB dunia? Kenapa kamu tertawa? Aku pikir ini adalah kekuatan besar. Kamu memintaku untuk membunuh sesuatu yang tidak berharga sama sekali.
Tahu siapa aku, Ling Huchong? Kamu adalah Ling Huchong, bukan Ling Huchong. Kamu lebih baik jujur pada aku. Nona ini bisa memberimu imbalan besar. Juga bisa menarik kembali imbalan yang besar. Oh, apa maksudnya? Sederhana saja, aku adalah orang dewasa. Kau bilang kau orang dewasa. Benar, kau besar kepalamu. Makan juga tidak duduk. Maaf, Tuan. Biasanya dia sangat serius. Hari ini entah kenapa, tidak ada rasa sadar diri sama sekali. Lain kali jangan sembarangan bercanda tentang Tuan itu. Atau kamu akan kesulitan mencarinya. Sepertinya Tuan itu memiliki posisi yang sangat tinggi di dalam hatimu. Memang sangat tinggi. Tempat orang dewasa di dalam hatiku tidak tergoyahkan. Di acara keluarga, putrinya menemukan bahwa orang dewasa yang selalu dia kagumi adalah wanita yang dia anggap rendah. Pasti bisa membuatnya. Sungguh aku sedikit menantikannya. Tuan, jangan marah. Dia hanya bercanda. Tidak akan terjadi lagi lain kali. Kalau begitu, itu yang terbaik. Benar. Shuya, kamu sebelumnya bilang bahwa Lord Junlin tinggal di sebuah apartemen tepi laut di kawasan komersial pesisir. Apa itu benar? Baiklah. Nanti kita akan pergi melihat langsung seperti apa sosok orang itu. Bisa-bisanya dia tidak tinggal di Golden Coast, melainkan tinggal di apartemen tepi laut, di dekat kawasan komersial pesisir. 9 dari 10 kemungkinan itu adalah penyamaran. Putri, aku tahu tentang cincin Royal Haiyerui itu. Cincin Royal Haiyerui adalah pemberian Tuan kepada Feng Shuer. Cincin itu adalah milik putri. Aduh, Xie Xiao, kau juga di sini. Meskipun Xie Xiao yang membelikanmu cincin itu, tetapi cincin Royal Haiyerui itu adalah pembelian dari Tuan Junlin. Dari tangan para tuan yang dipercayakan kepadamu. Tapi keempat tuan sedang dipercaya. Sementara itu memberikan kepada Tuan Feng Shuya. Tidak ada hubungannya dengan saya dan Tuan yang ada di kota. Mengapa dia harus memberikan ini padaku? Siapa yang tahu? Mungkin Tuan itu menyukaimu. Menyukaimu diam-diam, tetapi seseorang menghalangi. Itu membuat paman kekaisaran membiarkan wanita jalang itu membawanya. Aduh, putriku, tidak usah peduli apakah orang itu benar atau tidak. Aku mendengar bahwa dia baru-baru ini tinggal di apartemen tepi laut milik tentara perdagangan. Putriku, apakah kita tidak sebaiknya pergi menemuinya? Mungkin ada sesuatu yang baik. Kita bisa mendapat keuntungan. Bukan? Nyonya, saya rasa saya harus berterima kasih kepada Anda. Saya mendengar. Bibi, jika Anda merasa begitu, bahkan orang besar itu tidak akan tinggal di Beihai City. Adik kecil bahkan mengirimkan cincin kepada kita para keluarga kecil ini. Kalau begitu, sebaiknya kalian pergi bertemu. Dengan kata-kata itu, Anda juga bisa lebih memahami kebenaran dari situasi ini. HMPH. Meskipun Xiao Xiao, juga sulit untuk bertemu dengan orang misterius dari Junlin Group. Dengan orang-orang seperti ini, ingin bertemu dengan orang itu adalah omong kosong belaka. Tuan, Anda tidak marah. Hai, itu benar-benar sangat baik. Chunju, jadi kita segera pergi, ya? Paman, orang besar yang kamu maksud tinggal di sini. Kalau saya tidak salah ingat, di sekitar sini adalah kota pesisir keluarga Shao. Lingkungan perbelanjaan di sekitar sini dibandingkan dengan Pantai Emas sangat jauh berbeda. Bagaimana mungkin dia adalah orang di belakang grup Jingli? Dari kata-katamu, apakah harus tinggal di Pantai Emas untuk dianggap sebagai orang besar? Melihat orang dari materi, itu memang ada, tapi seorang tokoh besar. Sebenarnya juga pasti hebat. Shuya, saya mendengar bahwa pusat keuangan termaju di Inzhou adalah pusat ekonomi Junlin Tiantang di Pantai Emas. Mengapa Tuan tidak berada di sana? Tuan baru-baru ini akan tinggal di kawasan bisnis pesisir. Mungkin ini karena beberapa hari yang lalu perwakilan warga. Bukan karena tidak ingin kembali ke Golden Coast. Ternyata ini. Chuyun. Dengar-dengar orang besar itu tinggal di sini. Nanti kamu harus menunjukkan ekspresi yang baik, ya. Sui, bagaimana kamu bisa ada di sini? Sui, Chuyunku pergi kemana saja pasti ada kamu. Kenapa seperti plester yang lengket? Tidak bisa dihilangkan. Sui, lebih baik kamu menyerah saja. Orang bodoh di rumahku tidak akan bersatu kembali denganmu. Cepat pergi dari sini. Mengganggu pertemuan Chuyun dengan orang penting. Bisa-bisa kamu yang rugi. Kamu tidak apa-apakan. Bunuh dia tapi bahkan tidak memakannya. Jadi kamu hanya bisa bersembunyi di balik wanita, ya?
Apakah kamu bisa disebut sebagai pria? Kamu bilang Li Cui akan pergi bersama tuan itu. Ada apa? Cemburu? Cemburu, jadi kamu hanyalah sampah yang diusir oleh Cuyu di rumahku. Sama sekali tidak memiliki hak untuk cemburu. Kamu tahu bahwa orang besar itu adalah sampah. Aku tidak tahu bagaimana kita akan bertemu. Kau pikir semua orang di dunia ini tidak berguna seperti dirimu, kan? Lagi pula, cincin kerajaan Hairui itu sebenarnya milik keluarga kami, Chuyun. Apa? Kau bilang cincin ini diberikan oleh orang itu padamu? Tentu saja. Feng Shuing, jangan lihat dirimu sekarang yang seperti wanita gila. Selama putriku dan orang itu pasti lebih kuat dari dirimu. Apa maksudmu tertawa? Kamu bilang orang besar itu mau bertemu kalian. Kamu juga bilang akan memberiku cincin. Apa urusannya denganmu? Karena akulah orang besar itu. Hahaha. Kamu bilang kamu adalah orang besar di balik grup Junlin. Betul, baiklah. Jangan bicara sembarangan lagi. Istriku percaya padamu. Baiklah, kamu pulang saja dulu. Ini adalah rumah orang dewasa. Ngapain kita ribut-ribut di sini? Ada gunanya tidak? Cuma tahu pamer saja. Anak perempuannya baik-baik saja. Orang yang buta matanya saja yang akan menganggap dia berharga. Jadi, apakah dia adalah yang kedua? Saya sudah tahu. Tapi pengalaman keluarga Li kalian. Shuya. Apa yang sebenarnya baik dari Sui? Tidak ada yang sebanding dengan 1-10-000 dari Anda. Kalau tidak, lebih baik kamu cerai dari Sui. Menikahlah dengan Anda. Aku juga ingin menikah dengannya. Xia, apa yang kamu katakan? Bukan urusanku sendiri, bukan? Song Si terlalu peduli dengan urusan kami. Lupakan saja. Kalau sudah begitu, mungkin kamu benar-benar harus pergi sendirian. Mengapa pemandangan di sepanjang pantai dan gunung ini membuatmu begitu bahagia, Ling Huchong? Pembunuh nomor 1 di dunia, Ling Huchong. Kini kamu sedang dicari oleh semua orang. Mengapa kamu masih berani melakukannya? Tahu apa, aku tidak takut dengan apapun. Ah, ini Sui. Aku telah menyinggung orang yang seharusnya tidak disinggung. Kamu adalah Ling Huchong, atau bukan? Apakah setiap orang seperti kamu yang suka banyak bicara? Tunggu sebentar, setelah aku membunuh Sui, baru kita nikmati dengan perlahan. Aku sudah menyatu dengan ini cukup lama, bicara padamu. Kau ini siapa? Berani menghina kami? Liershan, kau tidak apa-apa kan? SHH, Kau sama sekali bukan tandinganku. Lalu orang itu? Sudah lama pergi. Ah. Tuan. Saya tahu saya salah. Saya tidak akan membiarkan ini terjadi lagi di masa depan. Orang yang membunuh jenis pembunuh ini pasti adalah penjaga kami dari surga. Posisi besi besar Curie. Rumah ini pasti milik bawahannya Tuan. Lihatlah Junlin. Tuan, bukankah ini Junlin Iron Guard yang disewa Suyu di konferensi puncak? Kepala pengawal besi. Shuya. Shuya sedang apa? Tuan, Anda sebelumnya telah menyelamatkan grup Ho. Sekarang Anda juga telah menyelamatkan kami. Saya datang khusus untuk mengucapkan terima kasih kepada Anda. Istri saya memang sangat tahu berterima kasih. Kalau begitu, aku akan menemanimu bermain. Oh, kalau begitu terima kasih. Kamu mau berterima kasih ke aku dengan cara apa? Aku bersedia menyerahkan sebagian besar grup Feng untukmu, untuk menghormati keselamatanmu. Apakah kamu pikir aku sangat membutuhkan uang? Tuan, bukan maksud kami seperti itu. Tuan, aku punya satu ide, yang bisa membuat Shuya mengucapkan terima kasih kepada Anda. Cara, ku dengar bahwa Lord Lei memaksa saya, jika Bapak tidak keberatan. Bolehkah Shuya tinggal di samping Bapak untuk melayani Bapak? Aku tidak menyangka Song Si begitu cepat menjual temannya sendiri. Si, kamu bilang apa? Aku dan Shuya sedang merencanakan pernikahan. Kau bilang hal seperti ini. Yang terhormat adalah putriku. Kalau harus melayani, ya putriku yang melayani. Shuya, aku sudah memberitahumu. Suyu itu sampah, dia sama sekali tidak layak untukmu. Jika kau bisa melayani yang terhormat, itu akan menjadi hal baik bagi dirimu dan keluarga Feng. Percayalah padaku, aku adalah temanmu. Tidak akan membahayakanmu, kecuali aku merasa tidak mampu mengurusnya. Dewa, aku merekomendasikan diriku sendiri. Sedangkan kamu. Aku tidak layak. Dewa, aku lebih tidak layak. Dewa, tolong pertimbangkan saranku.
Dewa, dengarkan putriku. Anak perempuan saya pasti akan melayani Anda dengan baik. Saya sudah menyiapkan pakaian dengan baik. Diamlah, jangan berisik. Saya tidak ingin merebut istri orang. Saya hanya ingin mengelola tentara kekaisaran. Tuan Xie yang terhormat. Saya benar-benar berbicara dari hati. Anda benar-benar luar biasa. Mengenai Li Chuyun, itu besar. Lalu bagaimana dengan Nona Zhao? Dia bahkan bukan tipe yang saya suka. Saya datang hanya untuk memilih yang penuh kasih. Bolehkah saya meminta satu hal kepada Anda, Tuan Shuya? Silakan katakan apa yang Anda butuhkan. Perjamuan keluarga akan segera diadakan. Keluarga Feng juga ingin ikut. Bisakah saya mendapatkan beberapa undangan? Tuan, saya juga mau. Baiklah. Biarkan kalian semua ikut perjamuan keluarga. Ayo, terima kasih, Tuan. Berikan kepada mereka, ya. Jika tidak ada hal lain, pertama kembali, jangan mengganggu. Iya. Saya ingin undangan. Jadi bisa dibilang sudah memberi penjelasan kepada keluarga Zhao. Apa kamu bertanya kepada orang tua untuk undangan? Undangan itu untuk Sui. Sungguh tidak tahu malu. Aduh, asisten, Sui bertaruh dengan keluarga Zhao. Sebenarnya ini semua untukku. Tidak boleh membiarkannya terluka. Lagi pula kali ini aku juga mendapatkan kesempatan langka di Jiaying. Sebenarnya ini juga bisa dianggap sebagai hasil tanpa usaha. Jadi jangan marah ya. Sayang sekali, kali ini tidak bisa melihat wajah asli sang tuan. Wajah asli sang tuan mungkin hanya seorang pria tua berusia 4 atau 50 tahun. Perjamuan keluarga segera dimulai. Orang dewasa pasti akan menulis sesuatu. Nanti akan kutunjukkan padamu. Tapi, kamu begitu peduli pada Sui. Sampai-sampai meminta bantuan orang dewasa untuknya. Aku belum pernah melihatmu sepeduli ini. Su, kamu benar-benar menyukainya. Tentu saja aku suka suamiku. Ada masalah? Suye, kamu belum pulang. Ayo, kita pergi bareng. Suye, jangan sebut aku lagi. Ini masih kata yang sama. Kamu sama sekali tidak layak untuk Suye kami. Hanya menipu diri sendiri. Pada akhirnya, aku sarankan kamu. Lebih baik mengingat diri sendiri. Cepat pergi dari rumah kami. Menjauh dari istri yang begitu baik. Aku. Kamu. Hei. Baiklah. Kita segera kembali. Jadi ibuku meminta kita untuk kembali sekarang, baiklah. Ayo kita pergi. Ibu, saya bisa membuka bir. Chuyun. Undangan ada di tangan. Kali ini pesta keluarga harus dandan seindah mungkin. Saya yakin. Tuan pasti akan terpesona olehmu. Pesta keluarga Sui akan segera berlangsung. Kenapa saya tidak melihat undangan yang kamu bawa? Kenapa buru-buru kembali? Hanya untuk uang segini. Masalah kecil. Saudaraku, sepertinya kamu tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Kamu berani mengatakan undangan jamuan keluarga itu hal kecil. Dulu kamu berkata di depan banyak orang. Aku tidak memaksamu. Apakah sekarang kamu menyesal? Warisan keluarga kita sangat menentukan masa depan keluarga Feng. Jika kamu tidak bisa melakukannya, katakan saja. Saya sudah menyiapkan barang-barang yang kamu bawa dari angkatan bersenjata. Tuan Wu, Anda tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga harus memikirkan perusahaan. Meskipun Anda tidak bisa menjangkau orang besar. Apakah Zhao Zhao bukan pilihan lain? Suya adalah siapa di kampung halaman saya, jadi saya yang memutuskan. Ibu Suyu sudah menerima undangan. Dan kami sudah berbicara dengan keluarga Zhao. Saya yakin mereka juga tidak akan menyusahkan Suyu lagi. Dia saja bisa mendapatkan undangan. Sini, kamu benar-benar barang baik. Jujur saja, kamu hanya bisa mengelabui orang dengan beberapa undangan palsu. Aku lihat dari pihak Zhao, kamu sulit untuk menjelaskan. Aku sarankan kamu cepat-cepat meninggalkan akademi. Semakin jauh, semakin baik. Kerjasama Zhao Zhao. Dia tidak ada salahnya. Memang, kawasan bisnis pesisir ini tidak sebanding dengan Haulikai. Tapi jauh lebih baik dibandingkan kawasan bisnis pedalaman keluarga Feng kami. Bagaimana kalian bisa yakin bahwa ini adalah barang palsu? Tentu saja itu barang palsu. Bentuk stempel dari jamuan keluarga militer bisa dibilang sulit ditemukan. Beihai sudah melaporkan kepada keluarga Zhao. Kamu membawa begitu banyak buku. Katakan padaku bahwa ini bukan barang palsu. Sui, apa kamu benar-benar berpikir bahwa racun dari bisnis ini tidak murah? Sui, sebaiknya kamu tidak menghambat usaha keluarga kita.
Pulanglah. Jika aku bilang aku sudah gemuk, undangan pernikahan itu benar-benar diberikan langsung oleh orang tua. Tidak mungkin itu palsu. Orang itu memberikan langsung padamu. Wen Shuya, aku rasa kamu sudah terlalu lama bersama Sui. Sampai-sampai berbohong pun tanpa catatan. Orang itu bisa bertemu langsung denganmu. Meskipun aku belum melihat orang itu dengan mata kepalaku, tapi dia benar-benar yang memberikannya secara langsung. Dia tinggal di apartemen tepi laut di selatan kawasan bisnis pantai. Apa kamu tidak bisa pergi bersamanya? Shuya, kamu bilang orang dewasa tinggal di kawasan bisnis pantai. Bukankah itu omong kosong? Memang benar apartemen tepi laut di kawasan bisnis pantai mahal. Tapi itu masih jauh dari status sebagai orang dewasa. Kamu bilang orang dewasa bagaimana mungkin tinggal di sana? Kau bilang padaku. Kau bilang apa yang harus kulakukan agar kau percaya padaku. Biarkan orang-orang dari Jinling Group mengantarkan undangan ini langsung ke sini. Orang bodoh ini bisa melakukan hal yang sederhana. Kenapa orang ini mulai berakting lagi? Ya ampun, segera kirimkan undangan itu ke rumah Feng. Apakah benar ada persiapan? Kau benar-benar tidak tahu malu. Ayo, keluarkan orang brengsek ini dari sini. Undangan pesta keluarga telah tiba. Aduh, Tuan Ju. Tuan Ju, selamat datang di kawasan bisnis 6 kita. Kami mohon maaf karena tidak menyambut dengan baik. Tolong maafkan kami, Tuan Ju. Tuan Peng, tidak perlu basa-basi ini. Lupakan saja. Saya datang kali ini atas perintah kepala keluarga kami untuk mengantarkan undangan pesta. Mohon terima undangan dari kepala keluarga kami. Kepala keluarga Wang. Tuan Ju, undangan yang Anda sebutkan barusan adalah khusus dari Tuan yang meminta Anda untuk mengantarkannya. Keluarga Feng kami juga mendapatkan kehormatan yang sama. Baru saja Sui menelepon. Tuan Su telah mengantarkan undangan ini. Saya bilang hanya sebuah undangan sederhana. Tuan Su baru saja mengatakan bahwa undangan ini diberikan oleh seorang tuan. Kurangi sedikit perasaan berlebihanmu. Apa benar begitu, Tuan Ju? Ya, undangan ini memang karena Tuan yang mengirimkannya. Nona Wang, Tuan kami sudah menduga Anda akan mengambil undangan ini. Tetapi belum mengambilnya. Oleh karena itu, sang pangeran menyuruhku. Dia bahkan tahu tentang ini. Itu adalah sosok besar yang memiliki kemampuan luar biasa. Semua ini pasti merupakan diskriminasi baginya. Terima kasih, Tuan. Tidak perlu sungkan, karena undangan sudah saya sampaikan. Saya mohon diri dulu. Tuan, hati-hati di jalan. Sui, kamu juga mendengarnya kan? Masalah undangan ini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Aku adalah pamanmu. Kamu benar-benar mengenal orang-orang pentingnya. Kamu punya hubungan seperti itu? Kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Sekarang undangan ini pasti benar. Dikirim langsung oleh Tuan Ju. Tentu saja itu saya. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Untuk kebahagiaan putriku. Lebih baik segera melepaskannya. Putriku ingin menikah dengan Tuan yang kaya dan berkuasa. Meskipun tidak menyukai orang dewasa dari ras elf, tapi tetap harus sepadan. Karena Feng Zi memiliki hubungan dengan orang dewasa. Lalu mengapa? Kepentingan undangan jamuan keluarga bisa dimengerti. Tuan masih mengirim orang secara pribadi untuk memberikannya padamu. Tuan masih memiliki sedikit rasa suka padamu. Benar, keluarga Feng? Jika kamu bisa menunjukkan bakat di jamuan keluarga, mendapatkan hati Tuan, maka keluarga Feng tidak perlu khawatir melampaui keluarga Zhao. Ah, burung dapeng terbang bersama angin di hari yang sama. Keluarga Feng semakin terlihat akan bangkit. Hahaha. Paman, jika Tuan besar menyukaimu, kamu harus berperilaku baik. Usahakanlah untuk menikah dengannya. Mengenai Sui, jika kamu benar-benar mencintai Shuya, semoga dia bahagia. Jangan sampai mengganggu dia. Saya tidak akan menikah dengan Tuan. Itu bukan urusanmu. Jika Tuan menyukaimu, itu adalah kehormatan bagimu. Tidak menikah juga harus menikah. Mengapa kamu tidak mau melakukan hal yang menguntungkan diri sendiri dan orang lain?
Apa kamu tidak ingin mencari seorang pria yang berdiri di puncak untuk memanggil angin dan memanggil hujan untukmu? Bu, jika kamu terus begini, Presiden Feng kita akan menikah dengan orang itu. Kamu tidak menarik. Shuya adalah putri surga. Orang itu pria berbakat dan wanita cantik. Apakah Kang Ran mau? Katakan apa? Kamu bilang aku nggak pantas untukmu. Ah, aku mendengar kamu memanggil istrimu untuk menikahi seorang dewasa. Aku mendengarnya. Kamu mendengarnya dan tidak punya komentar? Apa ada yang bisa aku katakan? Ah, biasanya kamu nggak semanis ini, kan? Aku pikir kamu begitu tangguh. Takut sampai kagum dengan nama besar orang tua, ya? Menurutku kamu cuma pengecut. Mau mengalahkan istrimu sendiri untuk pahi. Kamu lihat kan? Itulah pria yang kamu pilih. Sudah jelas, Sui hanyalah suami bayaran yang aku sewa. Dia tak bisa dibandingkan dengan orang dewasa itu. Takut mati juga hal yang wajar. Istriku, percayalah padaku. Aku tidak akan membuatmu kecewa. Ini urusanku. Tidak akan membiarkan mati. Mati. Shuya, tidak dengar Pak Geng bilang kamu cepat pergi? Pergi, Lau Bao, besok di jamuan keluarga Jun akan tahu semuanya. Ibu, saya akan pergi ke jamuan besok. Tapi saya pasti tidak bisa menikah dengan orang itu. Pergi dulu, kita bicarakan nanti. Selama sudah ikut jamuan keluarga. Nanti bagaimana itu terserah kamu yang menentukan. Aduh, ya, sudah. Aku akan transfer 50.000 lagi malam ini, ya bro. Lagi ngapain? Aku tidak ngapa-ngapain. Ada apa ya? Dai kecil datang lapor bilang, aku sudah mati. Apa yang membuat Ling Huchong mati? Bukankah dia bilang dia adalah pembunuh dari malaikat dunia dewa? Sepertinya dia telah memasuki kediaman tuan misterius dari peri itu tanpa izin. Kemudian dia membuat tuan itu marah. Lalu peri itu menghapusnya dengan satu tepukan tangan. Tuan yang terhormat. Apakah sudah kembali ke kota Beihai begitu cepat? Saya juga tidak tahu bagaimana dia bisa menyinggung tuan ini. Lauga, selanjutnya saya tidak seharusnya mengatur. Saya akan pergi mencari orang dan mengusulkan lagi. Tidak apa-apa, tunggu sebentar. Jiayan sedang berkumpul. Setelah Jiayan, bicara lagi. Tolong ganti pakaianmu agar saya bisa bebas. Chu Yunna, gaunmu sangat cocok untukmu. Jika kamu memakainya ke pesta, aku berani jamin semua pria akan tertarik. Aku tidak percaya pria itu tidak akan jatuh hati padamu. Setiap pria pasti tidak bisa mengalihkan pandangan. Bu, apa pria itu benar-benar menyukaiku? Tentu saja, kamu begitu cantik. Kalau dia tidak suka padamu, kecuali dia buta, haha. Sudah kukatakan, jika tidak ada sewa. Sui, kenapa lagi kamu? Kamu seperti plester yang melekat. Kemanapun pergi, selalu ikut. Tidak bisa dilepas. Kamu pikir aku mau bertemu denganmu? Sui, apakah kamu baru saja keluar dari daerah perbelanjaan keluarga Feng? Iya, ada masalah apa? Daerah perbelanjaan itu tidak ada bandingannya dengan daerah perbelanjaan keluarga Sao di pesisir. Pakaian di sana tidak sebaik yang di daerah pesisir. Tidak ada masalah apa-apa. Saya hanya ingin memberitahu kamu dengan baik. Apa yang ingin kamu ingatkan saya? Apa yang ingin kamu ingatkan saya? Meskipun keluarga Feng sudah menerima undangan. Sebaiknya kamu tidak pergi ke jamuan keluarga besok. Kenapa aku tidak boleh pergi? Suye, apa kamu benar-benar tidak mengerti? Kamu sudah menyinggung keluarga Zhao. Keluarga Zhao tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja besok. Jika kamu pergi, itu hanya akan menjadi jalan mati. Jadi jika aku adalah kamu, aku tetap mengutamakan keselamatan. Besok adalah hari besar Tuan Cuyungen di rumahku. Tentu saja aku tidak ingin kamu merusak suasana. Aku tidak peduli apapun alasanmu untuk mengingatkannya. Aku harus pergi ke pesta besok. Kenapa? Kenapa sangat sederhana. Tanpa aku, pesta ini tidak akan pernah dimulai, hahaha. Aduh, Suyi, kenapa setiap kali bertemu kamu selalu bercerita lelucon? Tanpa kamu, pesta ini tidak bisa dimulai. Kamu kira kamu siapa? Menakutkan? Suyi benar-benar berbicara manis. Susah dinasihati? Jadi kalau kamu ingin mencari mati, ya sudah, silakan cari mati. Namun, jangan mengganggu penampilanku di depan orang dewasa. Ibu dari Sui memperingatkanmu. Jika kamu merusak hari-hari yang baik milik Tuan Cuyungen, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Sangatlah absurd. Benar-benar konyol. Apakah keluarga Feng dapat pulih seperti kemuliaan kemarin? Tergantung pada ini. Semua masa depan keluarga Feng ada di pundakmu. Shuya, masa depan keluarga Feng sepenuhnya bergantung padamu.
Kita harus memberi ibu sebuah pelajaran. Ibu, aku sudah baik-baik saja. Shuya, kamu harus melakukan sesuatu untuk grup Feng. Itu juga seharusnya menjadi tanggung jawabmu. Dan aku kan sudah bilang. Jangan membawanya ke sini, itu memalukan. Lihat apa? Aku jadi penasaran. Shuya, kamu benar-benar berharap melihat istrimu masuk ke pelukan pria lain? Bodoh? Nanti kamu akan tahu siapa yang bodoh. Sui, kamu datang ke pesta keluarga untuk melihat dunia ini. Aku tidak menghalangimu. Setelah semua, mungkin kamu hanya akan melihatnya sekali seumur hidupmu. Tapi kamu harus mengerti. Kamu dan Shuya sama sekali bukan orang dari dunia yang sama. Pernikahan Shuya sangat penting bagi keluarga Feng. Jika kamu benar-benar peduli padanya, kamu seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Ibu, Sui, tolong diam. Aku bertanya pada Sui, bukan padamu. Sui, kamu tenang saja. Aku tidak akan menyia-nyiakanmu. Setelah Shuya dan Tuan berhasil menjalin hubungan, aku akan memberimu 10 juta tunai. Menjamin kamu tidak akan kekurangan makanan dan tempat tinggal di masa depan. Bahkan menikahi istri lagi juga bukan masalah. 10 juta hanya ingin aku menjual istriku. Jika uangnya kurang bisa ditambahkan, jangan bicara lagi. Aku berharap Shuya bahagia. Tapi dia sama sekali tidak akan diperdagangkan seperti barang mahal. Kebahagiaan Shuya hanya bisa aku berikan. Sangat konyol. Kamu akan membuat semua orang tertawa sampai mati. Lihatlah dirimu sendiri dulu. Kamu hanyalah orang miskin yang belum berhasil menikah. Tuan Hong, Presiden Grup Feng, seorang pengecut yang hanya mengandalkan wanita berkata. Su Ye, Chuyun sudah memperingatkanmu tapi kamu tidak mendengarkan. Bukankah ini hanya menyusahkan dirimu sendiri? Su Ye, hari ini kamu benar-benar tidak seharusnya datang. Datang atau pergi, itu terserah kamu. Tunggu sebentar, nanti aku kasih kejutan. Keluarga Song itu bergerak di bidang apa? Keluarga Song itu tidak terlalu penting, mari kita masuk saja. Bagaimana menurutmu, Wang? Lebih baik kita tunggu orang dewasa bersama-sama, agar tidak ada yang membicarakan kita. Apa kamu tidak melihat tulisan di papan pengumuman? Masuk. Su Yi. Kau benar-benar malang. Kau berani duduk di posisi orang dewasa. Kau mengira kau siapa? Su Yi, kau tahu kami akan datang ke sini. Berani datang ke sini, menyusup sendiri ke dalam perangkap. Menyusup sendiri ke dalam perangkap. Karena aku sudah bisa mendapatkan undangan. Kalian seharusnya sudah tahu apa yang... Haha. Kekesalanmu. Kamu tidak bercanda kan? Kamu pikir dengan mencetak beberapa undangan palsu dan datang di sini untuk berlagak besar ya? Kau tahu tidak bahwa di dunia ini ada 3 tingkat. Dan kau adalah yang terendah? Aku akan memberimu 1 kesempatan lagi. Untuk meminta maaf, kau panggil aku sekali lagi Beihai City. Aku yang menentukan. Aku akan membunuhmu. Kau bahkan belum masuk ke dalam air. Cepat bilang, jadi segera lepaskan kakakku. Kalau tidak, kamu akan mencari masalah. Kamu sudah pasti mati. Kamu sudah mau membunuhku. Aku hanya melemparmu sedikit. Tapi baiklah. Panggil orang untuk mengurusnya. Masih terdiam ngapain? Cepat naiklah. Iya. Duduk. Kalian sedang apa? Lihat apa? Itu urusan kalian apa? Kamu tidak ikut. Sayang sekali kamu selalu ngomong tentang mie instan. Ternyata saat menghadapi masalah tetap harus bersikap anggun. Wanita ini melindungimu dengan tubuhnya. Kau menyukainya tetapi tidak bisa melindunginya. Apakah kamu layak atas ketulusan Suya padamu? Wanita ini harus menerima aku, cepat usir dia. Suya, siapapun yang berani menyakiti putriku. Aduh, jangan. Wanitaku sendiri, aku yang akan menjaganya. Ini adalah emas. Kamu bahkan harus menjual triliunan rupiah emas hanya untuk berpura-pura. Kamu, bagaimana mungkin bisa ada? Karena dia adalah penguasa tertinggi dari grup Junlin. Menyembah penguasa. Jadi, penguasa dari grup Junlin. Apa sebenarnya yang terjadi ini? Ini pasti bukan tindakan seorang pejabat polisi yang rajin. Harap dewa memaafkan. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Semua ini pasti palsu. Bagaimana mungkin orang sampah seperti dia bisa menjadi dewa? Tuan Jin, ini semua tidak benar. Anda bercanda dengan saya. Wow, orang bodoh ini bagaimana mungkin disebut dewasa?
Sungguh keterlaluan. Saya hanya bercanda denganmu. Anda punya keberanian. Berani menentang orang dewasa, itu sama saja mencari mati. Menjadi hantu. Anda anggap saja saya ini anjing. Saya tidak mengenali Anda. Nah, pikirkan juga, saya tidak melakukan sesuatu yang membuat Anda marah, kan? Tidak melakukan apa-apa. Anda memerintahkan saya untuk membunuh saya. Masih bilang tidak melakukan apa-apa. Anda menyerang Feng Shuya. Masih bilang tidak melakukan apa-apa. Bawa dia pergi. Sejak itu, keluarga Zhao tidak akan ada lagi dirimu. Kirim dia ke perbatasan, HM. Mengenai terima kasih. Sita semua miliknya. Biarkan dia menjadi pengemis di kota Beihai. Iya. Tuan. Tolong ampuni aku, ampuni aku. Iya, benar. Aduh, aduh, Sanyi. Kamu adalah orang besar dari grup Jili. Aku sudah merasa kamu adalah yang terbaik di antara yang terbaik. Tidak disangka memang begitu. Aduh. Apakah kamu ingin menikah dengan Cuing dari keluarga kami? Sebelumnya hanya beberapa kesalahpahaman, biarkan aku lihat. Jangan lewatkan kali ini. Kamu tahu aku tidak suka menjilat kepada yang berkuasa. Apakah kamu ingin aku menambahkan beberapa pilihan kata lain? Meskipun sebelumnya aku memang mencintaimu. Tapi pikirkan bagaimana kamu memperlakukanku. Jika aku bukan penguasa, apakah itu menakutkan? Kamu masih akan. Jika aku tidak mengendalikan pantai emas, kamu tetap. Meskipun kita baru mengenal satu sama lain. Tapi saya yakin kamu adalah saya. Apakah kamu mau menikah? Shuya, cepat jawab ya. Ini adalah mahar yang diberikan oleh orang tuaku. Selamat kepada Feng atas keberhasilan grup Feng di Golden Coast. Kembali.